4, 5, 4, 4. Bener. Timer. Sudah. Putu. Put. Udah. Lanjut. Klik start. Enggak. Tunggu sampai selesai. Ini yang konsentrasi tinggi, Bu. Kamu fungsinya mau mencari apa? Panjang gelombang. Lambda maksimum itu apa? Kalian mau hemat banget sih. Baru ada yang kayak gitu. Tapi nanti laporan nggak ngikutin ini ya, yang saya ya. Beda ya, sesuai yang saya jelaskan. Lambda maksimum itu apa? Kenapa harus dicari lambda maksimum? Atau hasil nilai perhitungannya terserah semua. Kesedot semua, apanya yang kesedot semua? Lambda maksimum digunakan di mana sih? Untuk analisis kuantitatif ya. Analisis kuantitatif Anda mengukur daya standar, mengukur sampel harus dikerjakan pada lambda maksimumnya. Kenapa? Yang pertama meningkatkan sensitivitas. Sensitivitas ini berhubungan nanti dengan slope. Sensitif itu kalau orang sensitif gimana? Disenggol sedikit reaksinya. Nah, kalau orang sensitif jelek ya. Kalau instrumen harus sensitif. Artinya apa? Perubahan sedikit konsentrasi harus memberikan respon yang berbeda. Jangan sampai kamu bikin 0,1 dengan 0,2 absorbannya sama aja atau sangat kecil sekali perbedaannya, itu nggak sensitif. Nah, untuk meningkatkan sensitivitas salah satunya adalah Anda ukur di panjang gelombang maksimumnya. Yang kedua meningkatkan tingkat presisi dan akurasi. Ya, nanti biasanya kalau di panjang gelombang maksimum nilainya nggak akan berubah banyak gitu. Nanti kita lihat, yang saya tunjukkan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari lambda maksimum? Ini Anda kan mau cari lambda maksimum nih. Gimana caranya? Dengan mengukur salah satu standar kan? Iya. Salah satu standar. Tadi kata temennya konsentrasi tertinggi. Konsentrasi tertinggi kamu berapa? 4 ppm. Kita lakukan scanning pada 400 sampai 800 karena ini daerah visible. Scanning itu artinya apa sih? Memindai. Sebetulnya kan kalau misalkan dulu kita spektrum masih jadul ya, belum seperti ini, mencari lambda maksimum itu kan kita ukur satu-satu panjang gelombang diputar gitu kan ya. Itu sebetulnya scanning. Tapi dikatakan scanning kalau ini sistemnya computerized, dia bisa lebih memindainya itu benar-benar bukan selektif. Bisa dalam rentang yang sangat kecil sekali. Jadi 400 kalau satu, kalau kita manual kan paling 400, 405, 410, 415 gitu ya. Intervalnya. Nah, scanning itu sebetulnya adalah Anda membaca respon dari suatu larutan ppm berbagai panjang gelombang. Ini dari 400 sampai 800 kita ukur responnya dalam bentuk absorban. Misalkan 5 ppm di 400 tuh ada absorbannya tapi kecil. 401 juga ada, 402 juga ada. Ini kita sebut sebagai spektra. Spektra ini kita gabungkan nanti akan muncul suatu spektrum seperti ini. Nah, lambda maksimum yang mana? Ini absorban maksimum. Lambda maksimum kita interpolasi ke bawah. Inilah lambda maksimum. Jadi lambda maksimum itu adalah panjang gelombang ketika nilai absorbannya maksimum. Ini Anda baca tadi 4 ppm. Kalau saya baca 2 ppm, sama nggak hasilnya? Apa yang sama? Absorbansinya. Lambdanya sama. Kalau absorbansinya sama nggak? Beda. Beda karena ini kan. Iya. Semakin tinggi konsentrasi, absorban semakin tinggi. Kalau konsentrasinya 2 ppm, dia akan turun.
nanti bentukannya seperti ini. Nah, absorbannya turun tapi absorban tertingginya masih jatuh di lambda yang sama. Lambda yang sama. Ini kita sebut sebagai uji kualitatif dari spektral UV visible, bahwa setiap molekul memiliki spektrum UV visible yang khas. Ini juga yang menjadikan dasar untuk kalibrasi spektro. Kalau kalibrasi, kita ingin melihat nih alat kita benar nggak ngukurnya, ketepatan hasilnya. Kita bisa baca suatu molekul yang memiliki spektrum yang khas. Contohnya kalium dikromat. Kalium dikromat kalau dibaca itu akan ada 2 lembah dan 2 puncak dan nilainya itu tertentu. Nah, kalau kamu ukur kalium dikromat pada konsentrasi tertentu, scanning, muncul nggak? Kalau muncul, pergeserannya masih masuk syarat keberterimaan, maka dianggap hasil kalibrasinya oke. Itu ya. Nah, sekarang Anda mau scanning. Oke dulu, Neng. Kamu udah masukkan belum larutannya? Sudah. Yang berapa ppm? 4. Enggak harus 4 ppm kan ya? Kalau dari teori ini. Oke. Ini di oke aja, Bu. Oke, kita tunggu hasilnya.